Cerita berlanjut, setelah Raja Iblis Harimau mengalahkan Duan Muci dengan sangat mudah. Para murid yang melihat kekuatan Raja Iblis Harimau yang begitu kuat membuat mereka terkejut. Apakah itu harimau kecil? Dengan serius ia menanggapi, "Hei, kalian panggil aku Master Harimau mulai sekarang." Mereka bergegas menunduk, "Baik, Master Harimau." Jiang Cheng dari samping merangkulnya, "Oke, harimau kecil, kerja bagus." Ia dengan kesal membalas, "Kau sudah cukup, aku sudah melakukan tugas dengan bagus, berilah aku sedikit wajah." Mereka seketika terperangah melihat Jiang Cheng begitu akrab dengan Raja Iblis. Sial, Master Sekte dia benar-benar berteman dengan Raja Iblis seperti ini. Dan berasumsi, kemungkinan Master Sekte menyembunyikan basis kultivasinya. Setelah mengusir Duan Muci dari sana, Jiang Cheng duduk kembali dan melanjutkan diskusi mereka. "Oke, kembali ke bisnis. Kesampingkan masalah dengan keluarga Duanmu, hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah kita dengan Sekte Red Sun terlebih dahulu." Ji Linghan dengan semangat bertanya, "Master Sekte, cepat katakan padaku bagaimana cara kita bertahan melawan Sekte Red Sun." Ia membalas, "Bertahan? Kapan Master ini menjadi begitu defensif? Tanpa ragu, aku akan meladeni mereka sampai akhir." Mendengar jawaban Jiang Cheng, membuat Ji Linghan terkejut. "Apa, Master Sekte akan melawan mereka secara langsung? Lebih baik Master Sekte menyerang mereka secara diam-diam." Luo Yuan menanggapi, "Dengan kekuatan Master Sekte dan Master Harimau, melawan Sekte Red Sun pasti tidak akan menjadi masalah." Namun Raja Iblis Harimau dengan malas berkata, "Hei, kapan Raja ini mengatakan bahwa kami akan menyerang bersama?" Mendengar perkataan Raja Iblis Harimau membuat Ji Linghan terkejut. "Tapi ini menyangkut tentang keberlangsungan hidup sekte, bagaimana kamu bisa?" Ia dengan santai memotong perkataan Ji Linghan, "Hei, aku ini binatang roh penjaga sekte, Master Sekte kalian yang telah mengatakan itu, kalian juga mendengarnya bukan? Menyerang ke markas lawan bukanlah tanggung jawab binatang roh penjaga sekte, jika ingin meminta bantuan diperlukan uang tambahan." Dari sampingnya, Jiang Cheng dengan santai mengelus kepalanya, "Haha, karena kau suka menjadi seorang pengawas, maka jadilah pengawas di sekte saja." Mendengar itu membuatnya kesal. Dengan wajah licik Jiang Cheng memperingatinya, "Tapi izinkan aku memperingatkanmu, kau telah menandatangani kontrak denganku untuk melindungi sekte. Jadi kau harus melindungi sekte saat aku pergi, jika tidak guntur surgawi akan menghanguskanmu." Ia membalas, "Cih, aku tahu itu lebih baik darimu, pergilah." Tanpa basa-basi Jiang Cheng bergegas melesat pergi menuju Sekte Red Sun untuk baku hantam solo vs 1 sekte. Master benar-benar manusia dewa, solo melawan Sekte Red Sun, sama sekali tidak takut. Kapan aku bisa memiliki kekuatan seperti Master Sekte? Sambil memakan paha ayam, Raja Iblis Harimau menanggapi, "Manusia dewa kentut, apa kalian benar-benar berpikir bahwa dia mampu menghancurkan sekte besar sendirian? Tanpa aku dia bukan apa-apa." Dengan wajah suram para murid bertanya, "Apa maksudmu?" Ji Linghan berteriak kesal, "Master Sekte adalah orang pemberani, kau hanya seekor harimau kecil, tidak berhak untuk meremehkannya." Ia membalas, "Cih, ya sudah kalau tidak percaya." Murid berambut merah menjelaskan, "Kakak senior Ji, aku dengar ketika keempat sekte itu dihancurkan, ada sosok iblis harimau yang terbang menjauh." Murid di sampingnya juga menambahkan, "Itu benar, dan banyak kultivator biasa di dekat sana juga menderita luka dalam akibat serangan Raja Iblis Harimau." Mendengar penjelasan itu membuat Ji Linghan menjadi cemas. Benarkah itu? Ia bergegas melirik Raja Iblis Harimau di depannya, yang sedang berpura-pura acuh padanya. Dengan tulus, Ji Linghan berkata, "Harimau kecil, kau adalah binatang roh penjaga, dan sekarang Master Sekte sedang dalam bahaya, bagaimana bisa kau hanya berdiam diri dan menonton?" Raja Iblis Harimau membalas, "Jika kamu menyanjungku, aku akan mempertimbangkan, untuk membantu Master Sekte kalian." Di sisi lain di keluarga Duanmu, Patriark Duanmu dan para tetua sedang panik. Sudah berakhir, Sekte Red Sun sudah berakhir. Iblis harimau itu setidaknya berada di tahap destiny, dan geng Sekte Red Sun mungkin tidak akan bisa bertahan setengah menit. Tetua di sampingnya menanggapi, dan juga, jika Raja Iblis Harimau berhasil dikalahkan,
apakah Sekte Red Sun akan mendatangi kita setelah menghancurkan Jiang Cheng? Itu benar, sial, setelah semua kejadian ini kita benar-benar tidak memikirkan resikonya. Setelah memikirkan semua itu, mereka melirik Duan Muci yang terkapar di tanah akibat jiwanya dibakar Raja Iblis Harimau di part sebelumnya. Dan mereka semua bergegas memukuli Duan Muci yang terkapar di tanah. Itu semua salah orang ini yang berpura-pura menjadi raja. Sekarang kita harus menanggung akibatnya. Kau ingin membunuh kami. Setelah menghajar mayat Duan Muci selama beberapa saat, Patriark Duanmu menenangkan mereka. Tenang, menurut situasi saat ini, Jiang Cheng hanya berada di tahap Divided Soul, dan dia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Harimau itu, tapi jika Jiang Cheng mati. Sambil tersenyum para tetua membalas, Iblis Harimau itu tidak akan punya tuan lagi. Itu benar, jika dia mati mungkin kita bisa menundukkan harimau itu. Dengan serius ia menjelaskan, baru saja, aku melihat dari teknik pemantauan Jiang Cheng sepertinya tidak membawa iblis harimau untuk baku hantam dengan Sekte Red Sun kali ini. Atau mungkin alasan dia pergi sendiri ke sana karena ingin menggunakan jimat pemanggilan untuk memanggil Raja Iblis Harimau, dan mengejutkan Sekte Red Sun? Di sisi lain Jiang Cheng masih dalam perjalanan menuju Sekte Red Sun, sambil tersenyum ia bergumam. Aku bisa terbang dengan pedang, melihat pemandangan yang indah, dan menjadi pahlawan bagi para gadis cantik. Dunia ini terlalu keren, hahaha. Namun secara tiba-tiba, muncul sebuah serangan yang langsung menembus dahinya, yang membuat Jiang Cheng terjatuh dari pedang dan tewas di tempat. Terlihat para anggota keluarga Duanmu yang bersorak dari bawah, tepat sasaran. Patriark benar-benar seorang penembak jitu. Sambil membawa pisau darah, Patriark keluarga Duanmu berkata, haha, dengan menggunakan senjata pusaka pisau darah milik keluarga Duanmuku, membunuh bajingan kecil sepertinya sangatlah mudah. Setelah membunuh Jiang Cheng secara diam-diam mereka bergegas pergi. Jiang Cheng sudah mati, tidak baik tinggal lebih lama di sini. Sekarang kita hanya perlu menunggu, keadaan akan berbalik memihak kita. Muncul notifikasi dari sistem Jiang Cheng, ding. Kematian host terdeteksi, penyebab kematian, diserang oleh seorang master di tahap spirit platform, pembunuh, tidak diketahui. Memberi hadiah kepada host, harap tunggu, arwah Jiang Cheng hanya bisa kebingungan. Hah, bagaimana aku bisa mati di sini? Ding, kultivasi host telah ditingkatkan ke tingkat keempat dari tahap spirit platform, host juga memperoleh senjata spiritual tingkat spirit platform. Penjelasan, senjata ini memiliki efek menekan kekuatan seseorang di bawah tahap spirit platform. Tidak hanya itu, host juga memperoleh lapisan ke-7 dari teknik Water Cold Heart, lapisan ke-5 dari teknik bayangan transformasi spirit platform. Lapisan ke-8 dari teknik pedang seceluded Spring Flame Ceiling, atau bisa dibilang host telah menyalin semua teknik leluhur keluarga Duanmu, ding, host akan segera dibangkitkan. Melihat semua hadiah itu membuatnya semakin bersemangat, yes, tidak memberikan jimat pemanggilan lagi, sistem akhirnya kembali waras. Beberapa saat kemudian ia telah dibangkitkan dan bergegas berteriak, siapa orang yang begitu pengecut, beraninya menyerang dewa ini secara diam-diam, apa kau tidak malu dengan usiamu? Namun Jiang Cheng hanya bisa tertegun mendapati bahwa tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Kemana orangnya? Kenapa tidak ada satu pun yang tertinggal untuk ku gunakan mengetes kekuatan baruku? Dengan kesal ia bergumam, siapa yang membunuhku secara diam-diam? Jika aku menemukanmu, akan ku balas kau 2 kali lipat. Tak ingin berlama-lama memikirkan siapa orang yang telah membunuhnya, Jiang Cheng memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Sekte Red Sun. Sudahlah, aku juga masih memiliki 2 kebangkitan hari ini. Jadi kematian 1 kali di sini tidak terlalu mempengaruhi rencanaku juga. Di sisi lain di keluarga Duanmu, patriark mereka baru saja kembali dengan penuh percaya diri karena mengira telah berhasil membunuh Jiang Cheng. Para tetua bergegas menyambutnya, selamat patriark, karena telah berhasil melenyapkan bencana besar yang akan menimpa Kinglan Mansion atau bahkan prefektur Feiyun. Sambil memberikan pisau darah yang telah dia gunakan untuk membunuh Jiang Cheng, ia memberi instruksi, kalian pergi, dan simpan kembali pisau darah ini. Jika aku tahu bahwa Jiang Cheng sangat lemah, aku tidak akan menggunakan pisau darah ini untuk membunuhnya, hahaha.
Salah seorang tetua menanggapi, tampaknya kekuatan Jiang Cheng sangat lemah, dan dia hanya mengandalkan kekuatan Raja Iblis Harimau itu untuk mendukung kesombongannya. Yang kau bilang benar, sebelum aku membunuhnya, aku telah menggunakan kekuatan spiritualku untuk melihat kekuatannya, dan mendapati dia hanyalah seorang sampah di tahap Divided Soul. Sambil bersandar di tempat duduknya, Patriark Duanmu bertanya, laporkan, bagaimana situasi di Sekte Feixian? Apakah Raja Iblis Harimau itu masih ada di sana? Seorang murid dengan panik melapor, lapor Patriark. Melihatnya begitu panik, Patriark Duanmu bergegas menegurnya, apa yang kau ributkan? Betapa kurang ajarnya kau begitu lancang saat melapor. Ia menjelaskan, maaf, tapi ini benar-benar sangat buruk Patriark, Jiang Cheng, dia tidak mati. Patriark Duanmu sedikit ragu, omong kosong apa yang kamu katakan, orang tua ini jelas-jelas telah membunuhnya sendiri dengan senjata pisau darah. Dengan cepat ia memperlihatkan bukti yang diberikan mata-mata keluarga Duanmu, lihat ini Patriark, mata-mata kita sendiri yang melaporkan bahwa Jiang Cheng masih terbang menuju Sekte Red Sun. Tidak mungkin, aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri dia jelas-jelas sudah mati. Apa mungkin dia mengetahui teknik menahan aura dan menyegel roh? Tetua di belakangnya bertanya, Patriark, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil berniat pergi menghampiri Jiang Cheng untuk membunuhnya lagi, Patriark Duanmu membalas. Sepertinya aku ceroboh, tapi jika tidak berhasil membunuhnya sekali, maka orang tua ini akan membunuhnya lagi. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang dia miliki. Penatua di sana memperingatkannya, tunggu Patriark, jangan lupa bawa senjata spirit pisau darahmu. Namun ia tak mempedulikan perkataan penatuanya dan bergegas pergi. Tidak perlu menggunakan senjata spirit pisau darah untuk membunuh sampah di tahap Divided Soul, orang tua ini akan membunuhnya sendiri. Di sisi lain Jiang Cheng masih dalam perjalanan menuju Sekte Red Sun dengan sangat ceria. Namun secara tiba-tiba dari belakangnya terdengar seseorang yang berteriak menggunakan sebuah teknik. Secluded Spring Flame Sealing Sword. Mendengar itu Jiang Cheng hanya bisa terheran. Dalam hatinya, kok ada orang bodoh yang berteriak nama jurus saat pertama kali bertemu. Orang itu adalah Patriark Duanmu yang langsung menyerang Jiang Cheng dari belakang menggunakan pedangnya, matilah. Melihat serangan yang muncul secara tiba-tiba, Jiang Cheng dengan sigap memblokir serangan itu menggunakan pedang miliknya. Sambil menahan serangan Patriark Duanmu, Jiang Cheng melontarkan sebuah ejekan, kau menyerang secara diam-diam tapi meneriakkan nama teknik seranganmu begitu keras, apa kau bodoh? Dengan kesal ia membalas, bajingan, beraninya kau meledekku, aku tidak akan mengampuni nyawamu kali ini. Jiang Cheng menanggapi, sepertinya, kau terlalu sering berpura-pura menjadi babi sehingga itu menjadi kebiasaan, pantas saja seranganmu begitu lemah, sekarang lihat caraku menggunakan teknikmu. Ia dengan cepat mempersiapkan teknik yang digunakan Patriark Duanmu untuk menyerangnya sebelumnya, Secluded Spring Flame Sealing Sword. Lalu ia langsung melancarkan tebasan pedang ke arah Patriark Duanmu dan berhasil mengenai tubuhnya dengan sangat telak. Di sisi lain para tetua keluarga Duanmu yang melihat pertarungan mereka dari dalam cermin pemantau seketika terkejut. Bagaimana orang ini bisa mengetahui teknik rahasia keluarga Duanmu kita? Selain itu, dia telah mempelajari hingga ke tingkat 8, yang merupakan tingkat yang sama yang dicapai leluhur kita. Dan ada yang bertanya, apa mungkin ada seorang pengkhianat di antara para tetua? Kalau memang begitu siapa pengkhianat itu? Setelah terkena serangan yang dilancarkan Jiang Cheng, Patriark keluarga Duanmu dengan kesal bertanya, Jiang Cheng, siapa kamu? Bagaimana bisa kamu menggunakan teknik keluarga Duanmuku? Dengan cepat ia menodongkan pedang ke arah Jiang Cheng, cepat katakan siapa mata-mata yang kau kirim ke keluarga Duanmu, dan sudah berapa lama kau memantau keluarga Duanmuku? Dengan santai Jiang Cheng membalikkan fakta, hei, tua bangka dan tak tahu malu. Jelas nenek moyang keluarga Duanmu yang mencuri dari Sekte Feixianku, dan kau berani menuduhku. Sepertinya nenek moyang keluarga Duanmu mewariskan teknik curian dan terlebih mereka tak tahu malu. Mendengar Jiang Cheng menghina leluhurnya sontak membuat Patriark Duanmu kesal, lalu ia menantang Jiang Cheng untuk adu teknik, beraninya kau menghina leluhurku aku tidak akan melepaskanmu. Ia bersiap menggunakan teknik lain, bocah.
latihan keluargaku seperti itu kau dapat mencurinya tak masalah, tetapi dapatkah kau menggunakan teknik spirit platform tingkat Suan? Di sisi lain anggota keluarga Duanmu yang melihat dari cermin pemantau berdiskusi. Spirit Platform Master adalah spirit platform tingkat Suan yang hanya sedikit orang yang memilikinya di Kingland Mansion. Itu benar, jika Jiang Cheng juga dapat menggunakan spirit platform tingkat Suan, aku akan memakan kotoran secara langsung, hahaha. Namun Jiang Cheng dengan mudahnya menggunakan teknik yang sama dengan milik Patriark Duanmu dengan level yang lebih tinggi. Hanya trik kecil seperti itu, kebetulan sekali kamu ada di sini, jadi kamu dapat membantuku menilai teknikku ini. Melihat teknik Jiang Cheng membuatnya terkejut. Apa, itu adalah spirit platform tingkat dewa? Para tetua keluarga Duanmu yang mengamati dari cermin pemantau juga terkejut. Ini sama seperti spirit platform tingkat dewa yang dijelaskan dalam buku-buku kuno, bagaimana dia bisa menggunakannya. Spirit platform tingkat dewa bukankah ini hanya ada di dalam legenda? Ternyata legenda itu benar-benar ada. Dengan tatapan penindasan Jiang Cheng berkata, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu penindasan mutlak terhadap kemampuan. Patriark Duanmu seketika berteriak histeris karena terkena penindasan mutlak dari teknik spirit platform tingkat dewa milik Jiang Cheng. Spirit platform yang dia naiki tiba-tiba retak, dan batu kehidupan yang tertulis namanya Duanmu Hong, juga tiba-tiba retak. Dan terlihat Patriark Duanmu Hong yang terkapar tewas di tempat. Jiang Cheng bergumam, hah, begitu saja kemampuanmu. Tanpa basa-basi ia bergegas merampok mayatnya. Ding, host mendapatkan 1 cincin Dafang Yuan, 1 pedang sutra es, 1 Frost Velvet Armor, 500 batu roh kelas atas, 350 eliksir kelas atas. Scroll ke bawah untuk melihat lainnya. Setelah melihat-lihat barang yang ia dapatkan dari mayat Patriark Duanmu, Jiang Cheng berpikir, panen kali ini terlalu sedikit, aku masih perlu menghancurkan 1 sekte lagi. Para tetua keluarga Duanmu yang melihat dari cermin pemantau melihat patriark mereka telah dibunuh Jiang Cheng membuat mereka panik. Patriark mati, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begini Jiang Cheng akan datang kemari untuk membunuh kita. Itu benar, sebaiknya kita keluar dan bersembunyi terlebih dahulu. Salah seorang di sana menenangkan mereka, kalian semua tenanglah, kita masih memiliki bantuan. Dengan serius ia menjelaskan, sekarang kita hanya bisa meminta bantuan kepada bos yang sebenarnya. Di sisi lain di Sekte Red Sun, terlihat Jiang Cheng yang baru sampai di sana, dan dari balik bebatuan banyak kultivator biasa yang menunggu di sana untuk menonton pertarungan mereka. Orang ini datang sendiri ke sini. Apa dia ingin meminta perdamaian? Itu tidak benar. Rumor mengatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan di tahap Divided Soul. Ternyata itu semua hanyalah omong kosong. Dapatkah orang di tahap Divided Soul menghancurkan 4 sekte? Dia jelas seorang master di tahap Spirit Platform. Salah seorang anggota Sekte Red Sun berteriak dari bawah, bocah Jiang Cheng, apa kau ingin masuk ke Sekte Red Sun-ku juga? Itu hanyalah angan-anganmu. Namun Jiang Cheng menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sekelilingnya, dan benar saja muncul sebuah formasi yang langsung menyelimuti tubuhnya. Para kultivator yang menonton dari balik bebatuan berkata, itu formasi tungku surgawi Liu Ding. Cih, Sekte Red Sun ini masih belum bisa mengubah kebiasaan liciknya, aku sangat ingin melihat Master Jiang meratakan mereka. Salah seorang anggota Sekte Red Sun menjelaskan, Jiang Cheng ini adalah formasi tungku surgawi Liu Ding dari sekte kami. Dan hanya mereka yang dapat bertahan dari formasi ini mereka baru bisa memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Red Sun. Jika kau ingin bergabung ke Sekte Red Sun, kau harus terlebih dahulu tinggal di dalam formasi ini selama 2 jam. Mendengar dirinya ke sana dianggap ingin mendaftar menjadi murid Sekte Red Sun, sontak membuatnya kesal. Jadi murid palamu, kalian menganggapku sebagai seorang pemula, aku ini setingkat dengan seorang mentor. Tanpa basa-basi Jiang Cheng langsung menebas orang-orang Sekte Red Sun yang berada di hadapannya hingga tewas. Dengan aura penindasan Jiang Cheng berkata, siapa yang memberitahu kalian bahwa dewa ini datang ke sini untuk berdamai? Setelah membunuh para murid penjaga Sekte Red Sun, ia memutar-mutar pedang miliknya hingga menimbulkan pusaran tornado energi. Kalian ingin aku berdamai, bukan?
kalau begitu aku akan meratakan sektemu terlebih dahulu. Sambil terus bertahan dari hembusan angin yang diakibatkan teknik milik Jiang Cheng, para penonton dari balik batu berteriak, apa orang ini gila? Apakah dia tidak tahu bahwa sekte Red Sun jauh lebih kuat dari keempat sekte yang telah dia hancurkan? Setelah memutar-mutarkan pedang sambil tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, Jiang Cheng melirik tungku formasi di sampingnya. Tunggu sebentar, aku penasaran apakah benda ini dapat ditukar dengan poin. Tanpa basa-basi ia bergegas menyerap tungku formasi di depannya untuk ditukarkan dengan poin sistem. Namun Patriark Sekte Red Sun berjalan menghampirinya sambil berteriak marah. Dasar kau bajingan, beraninya kau membunuh murid-muridku, apakah ini sebuah ketulusan dari sebuah perdamaian? Tepat ketika mereka berada di samping Jiang Cheng mereka tiba-tiba tertegun. Tunggu apa yang kau lakukan dengan formasi pelindung sekteku? Terlihat tungku formasi Sekte Red Sun yang mulai diserap Jiang Cheng dan lenyap seketika. Ding, 1000 poin telah didapatkan hasil dari pertukaran, poin host saat ini adalah 7.600 poin, mantap, benar saja itu dapat ditukar, aku untung besar kali ini. Melihat area pelindung sektenya dirusak Jiang Cheng, Patriark Sekte Red Sun berteriak marah. Dasar kau bajingan, kau tidak hanya membunuh murid penjaga pintuku tapi juga merusak area pelindung sekteku, katakan padaku, bagaimana kau ingin mati sekarang? Dengan wajah meledek Jiang Cheng membalas, hei, kau orang tua langsung ingin membunuhku, aku jadi suka, kalau begitu ayo bunuh aku, lebih cepat lebih baik. Namun sistem miliknya memberi peringatan. Ding, meminta orang untuk langsung membunuh, tanpa melakukan perlawanan akan dianggap bunuh diri, sistem akan menghargai pilihan host dan secara otomatis menonaktifkan fungsi kebangkitan. Bos sistem, aku mengerti aku hanya bercanda tadi. Lalu ia dengan cepat masuk ke dalam mode serius, ingin membunuhku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Tanpa basa-basi Patriark Sekte Red Sun langsung mempersiapkan teknik pedang Guyan, dan melancarkan tebasan pedang api ke arah Jiang Cheng, terimalah seranganku ini. Tak tinggal diam Jiang Cheng juga bersiap menggunakan teknik pedang miliknya, ia melancarkan tebasan pedang es untuk beradu dengan teknik milik Patriark Sekte Red Sun. Melihat serangan yang dikeluarkan Jiang Cheng membuat Patriark Sekte Red Sun terkejut. Apa itu teknik Scud Spring Flame Sealing Sword, milik keluarga Duanmu? Sepertinya kau memang didukung oleh orang-orang dari keluarga Duanmu, pantas saja bajingan keluarga Duanmu itu sangat arogan belakangan ini, ternyata mereka telah mengincar sekteku sejak lama. Jiang Cheng hanya bisa terheran melihat dirinya dikira meminta bantuan keluarga Duanmu. Dengan kesal Patriark Sekte Red Sun berteriak, bajingan kecil jangan berpikir hanya karena kau mendapat backingan dari keluarga Duanmu, Sekte Red Sun akan takut padamu. Ia dengan penuh amarah meledakkan aura miliknya, keluarga Duanmu dengarkan aku tahu kau sedang menonton, setelah membunuh bocah ini, aku akan meratakan keluarga Duanmu kalian. Sementara itu di keluarga Duanmu, para tetua di sana sedang berharap, kuharap Sekte Red Sun berhasil membunuh bajingan Jiang Cheng itu. Patriark Sekte Red Sun dengan cepat mengaktifkan teknik spirit platform tingkat Suan miliknya, dan melancarkan serangan penindasan ke arah Jiang Cheng, matilah. Para tetua di bawah bersorak memujinya, itu spirit platform tingkat Suan milik Master Sekte, dan hanya sedikit orang yang memiliki spirit platform tingkat Suan di Kingland Mansion ini. Namun Jiang Cheng dengan santai memperlihatkan teknik spirit platform tingkat dewa miliknya, yang membuat mereka seketika terperangah seakan tak percaya. Para kultivator biasa yang menonton dari balik batu bergumam, apa yang terjadi, mungkinkah itu spirit platform tingkat dewa? Apakah ada orang dari Sekte Red Sun yang memiliki spirit platform tingkat dewa, atau mungkin itu milik Master Sekte Jiang? Terlihat Jiang Cheng yang dengan santai mengeluarkan aura penindasan ke arah Patriark Sekte Red Sun, hingga membuatnya berlutut, dalam hatinya, penindasan ini benar-benar terlalu kuat. Jiang Cheng dengan cepat menghampiri Master Sekte Red Sun, yang sedang berlutut karena terkena tekanan teknik spirit platform tingkat dewa miliknya. Para tetua di bawah berteriak, dia benar-benar meninggalkan spirit platform tingkat dewa miliknya, dia benar-benar terlalu sombong. Sambil memegang kepala Patriark Sekte Red Sun Jiang Cheng berkata,
Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melawan lagi. Dengan masih mencoba bertahan dari tekanan penindasan, Patriark Sekte Red Sun membalas, "Bocah, apa kau gila? Apa kau ingin bunuh diri dengan meninggalkan spirit platform milikmu saat ini? Kau akan membayar kesombonganmu ini, hahaha, kau akan membunuh dirimu sendiri." Mendengar perkataan Patriark Sekte Red Sun membuat Jiang Cheng panik. Hah, perilaku bunuh diri, sial, sistem. Ini apa ini dianggap aku sedang bunuh diri?